Nama rendang tentu tak butuh perkenalan lagi. Salah satu ikon khasanah kuliner Nusantara yang telah diakui sebagai salah satu menu terlezat di dunia. Tetapi tahukah Anda, di Payakumbuh, Sumatera Barat, ada satu kawasan yang menyebut dirinya sebagai kampung rendang. Tak hanya satu atau dua saja, di kampung ini ada puluhan produsen rendang dengan segala macam variannya. Salah satunya berada di Kecamatan Payakumbuh Utara, tepatnya di Jalan Tan Malaka. Setidaknya ada 12 penghasil rendang yang tersebar di Kelurahan Sungai Durian ini. Tetapi yang menakjubkan, kawasan ini tidak hanya menghasilkan rendang daging sapi seperti yang biasa kita kenal. Dari rendang telur puyuh, singkong, belut, paru, jamur, jengkol, ubi, nangka hingga rendang khusus anak-anak alias tidak pedas. Menariknya, setiap pengunjung bebas untuk mencicipi rendang sebelum memutuskan untuk membeli. Untuk kampung rendang sendiri di Payakumbuh ini berawal di tahun 2013. Sebenarnya pemerintah kita mengadopsi program yang ada di Jepang. Artinya dalam suatu kawasan itu ada minimal 20 UKM sejenis, itu bisa kita kategorikan, kita masukkan ke dalam suatu kawasan. Jadi one village, one product, satu kampung, satu produk. Tak ada sosok pelopor maupun yang dianggap paling ahli dalam membuat rendang di kampung ini. Pasalnya, membuat rendang sudah jadi kebiasaan masyarakat Sumatera Barat sejak kecil. Mereka memiliki keunikan rasanya masing-masing, meskipun tak ada perbedaan yang jauh dalam cara memasaknya. Namun jika dibandingkan dengan beberapa wilayah di Sumatera Barat lain, rendang Payakumbuh memiliki ciri khas tersendiri dalam setiap produknya. Kalau bisa kita sebutkan contohnya ada rendang suwir, itu pasti dari Payakumbuh. Nah, untuk rendang basah itu tadi, rendang daging tadi, ini semua masyarakat Minang, perempuan-perempuan Minang itu pasti bisa bikin rendang basah tadi. Nah, untuk rendang-rendang kering, ini setelah beberapa kali kita melakukan ini pertemuan-pertemuan dengan kawan-kawan lain, jadi kita bisa kita simpulkan bahwasanya rendang kering ini memang identik dengan Payakumbuh. Jadi memang varian-varian rendang kering ini banyaknya itu di Payakumbuh. Di kampung rendang, proses memasak dilakukan dengan cara tradisional alias menggunakan kayu bakar. Selain dipercaya menambah kenikmatan rendang, proses ini juga sekaligus mengenalkan sejarah rendang pada para pengunjung. Yang pertama sih penggunaan rempah-rempahnya lebih banyak. Yang kedua kita lebih fokus secara tradisional. Ya, jadi secara tradisional itu aroma smoky-smoky-nya lebih terasa gitu. Dengan masak rendang pakai kayu ini cita rasanya lebih baik ya daripada kita masak pakai gas. Itu yang pertama dari segi cita rasa. Terus yang kedua dari segi cost, biaya produksi kita. Tentu dengan kita menggunakan kayu, itu cost produksi kita itu jauh lebih murah daripada kita menggunakan gas. Yang mengagumkan, meski menghasilkan ribuan kilo rendang setiap harinya, para produsen selalu memakai bahan yang segar. Rendang daging misalnya, semua didapatkan dari sapi yang baru saja disembelih. Bahkan rata-rata setiap pembuat rendang juga memakai santan yang setiap hari mereka proses sendiri. Selain bahan utama rendang, santan juga dianggap menjadi kunci wajib untuk kelezatan rendang. Jadi untuk santan itu kalau kita bikin rendang bukan saja mendidih, artinya sudah berubah warna, sudah keluar minyaknya, ibaratnya seperti itu kan. Nah, baru dimasukin bahan-bahan lain. Ada pula yang sengaja menambahkan minyak kelapa sawit untuk mempercepat proses pematangan santan. Jadi santannya nggak perlu ditunggu mengeluarkan minyak lebih banyak lagi, jadi kita bantu sama minyaknya, biar prosesnya lebih cepat. Ya,
Meski mayoritas masakan bersantan hanya awet 3 jam di suhu ruangan, rata-rata masakan Minang memang punya ketahanan di atas rata-rata. Hal ini ternyata dipengaruhi dari berbagai macam rempah yang digunakan. Setidaknya ada 16 rempah yang ternyata tidak hanya berfungsi sebagai penguat rasa dan aroma, tetapi juga sebagai pengawet. Berbagai macam herbal dan rempah ternyata memiliki sifat antibakteri sekaligus antimikroba sehingga mampu menghambat bakteri pembusuk. Semakin banyak dan tinggi konsentrasi rempah yang dimasukkan, semakin kuat juga kemampuan antimikrobanya. Setelah semua bahan dimasukkan, kuali harus terus-menerus diaduk. Inilah perjuangan merendang sebenarnya. Tidak ada teknik khususnya, cuman ketika bahan lain sudah masuk, artinya santan tadi sudah mulai panas, sudah mulai keluar minyaknya, mungkin ngaduknya itu nggak bisa ditinggal lagi. Ngaduknya harus rutin terus-menerus sampai rendang tadi matang. Oh, yang paling lama itu rendang daging. Ya, bisa hampir 5 jaman bikinnya. Karena kan biar tercipta tekstur dagingnya lebih empuk. Standar rendang itu dia hitam. Kalau kalio itu dia masih ada santan-santannya gitu. Warnanya lebih kuning. Salah satu rendang yang paling laris di kampung rendang tentulah rendang telur. Dengan proses yang lebih rumit, rendang telur diklaim mampu bertahan 6 bulan tanpa bahan kimia pengawet. Pertama-tama telur harus digoreng atau didadar terlebih dahulu untuk kemudian dipotong kecil-kecil. Barulah telur ini dimasukkan ke dalam kuali besar dan diaduk selama kurang lebih 5 jam atau hingga benar-benar kering menyerupai keripik. Rendang telur sendiri diklaim menjadi ciri khas Payakumbuh karena pertama kali diproduksi di kampung rendang. Menjadi makanan khas Minangkabau sejak lama, rendang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari orang Minang yang merantau ke sudut bumi manapun. Meski punya banyak versi, rendang disebut-sebut telah ada sejak abad 14-an, sejak era masuknya pedagang Gujarat di Nusantara. Kalau masalah daging, nah itu banyak diolah oleh orang Dare sebenarnya ya. Nah orang rantau seperti pesisir ya, itu banyak ikan ya. Walaupun kemudian orang pesisir juga banyak makan daging ya. Tapi kalau kita lihat ya, pengelolaan hewan, nah itu banyak di daerah Dare sebenarnya ya. Sementara untuk bahan sendiri, banyak pendapat yang menyebut rendang awalnya memakai daging kerbau yang merupakan hewan endemik Pulau Sumatera. Nah kemudian setelah masuk Islam, nah kita duga itu baru kemudian orang mulai memotong sapi ya, sapi. Tapi pengadaan sapi yang secara reguler dan secara baik itu kan baru pada zaman kolonial Belanda. Ya. Paling tidak itu pada awal abad 20. Nah, orang Belanda mencoba mendatangkan bibit sapi yang baik ya. Nah, kemudian juga dibikin peternakan ya. Seperti di Padang Mengateh ya, di daerah Lima Perkota sebelah utara ya. Disebut sebagai rajanya makanan Minang, rendang memang wajib dihadirkan dalam pesta besar untuk memuliakan tamu. Setiap elemen punya filosofi tersendiri, seperti daging yang melambangkan pemuka adat atau pemimpin, kelapa melambangkan kaum intelektual, cabai melambangkan pemuka agama, dan bumbu melambangkan keragaman budaya masyarakat Minangkabau. Bagi orang Minang itu ya, seburuk-buruknya kita di kenyataannya, tampilkan yang sebaik-baiknya, sampai sebaik-baiknya. Dan kita mesti memuliakan tamu sebaik-baiknya. Nah, itu maknanya di situ ya. Sejak tahun 2018, Kota Payakumbuh melakukan rebranding slogan dari Payakumbuh Kota Gelamai menjadi Payakumbuh The City of Rendang. Menjadi penghubung antara Provinsi Sumatera Barat dan Riau, kota ini juga telah menjembatani lezatnya rasa rendang menuju dunia. Sudah tak terhitung berapa ton rendang yang dipasarkan ke berbagai negara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara di Eropa.